فبأي آلاء ربكما تكذبان Man yuridillahu bihi khaira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada orang-orang yang akan belajar sebagai motivasi. Baik. Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Awas ibu bapak jangan keliru ya. Baik menurut Allah itu berbeda dengan baik menurut kita manusia. Anda disebut orang baik di Jakarta, orang Bekasi belum tentu menilai Anda baik. Anda disebut baik di Indonesia, orang Malaysia belum tentu menilai kita baik. Jangan-jangan gak dikenal gitu kan. Tapi kalau Allah mengatakan Anda orang baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Nah sekarang ini yang paling menarik. Kata Nabi, man itu ismun mausulun yadullu ala al-'amiyah. Di huruf yang menunjuk kepada subjek atau objek tanpa batas. Siapapun. Jadi mau dia laki-laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau orang dewasa. Kata Nabi, kalau sudah diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka tanda pertamanya, perhatikan fokus di sini. Ya, tanda pertamanya, yufaqihu fid din. Saya berhenti sampai kalimat ini, yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din. Masya Allah. Ya, tanda pertamanya kata Nabi, yufaqihu, maka Allah akan bimbing ia, ringankan langkahnya, lembutkan hatinya untuk belajar pelan-pelan memahami tuntunan agamanya. Masya Allah. Saya ulang ya, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, maka tanda pertamanya Allah akan bimbing ia untuk mau belajar memahami tuntunan agamanya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, maafkan saya kalau kalimat saya kurang berkenan misalnya. Ternyata tanda kebaikan itu yang diberikan oleh Allah itu tidak melekat pada aspek dunia. Jadi kalau Anda misalnya mengalami peningkatan harta benda, ya sudah mulai cukup banyak, rumah luas, mobil juga cukup bertambah, tapi saat yang bersamaan Anda tidak paham tentang tuntunan agama kita, berarti kita belum baik menurut Allah dan Rasulnya. Ya, tidak paham mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang harus ditinggalkan, itu belum baik. Ya. Anda meningkat kedudukan, promosi cukup tinggi gitu kan, di perusahaan A, perusahaan B, tapi saat yang bersamaan kita gagal paham tentang tuntunan agama kita, berarti ada yang salah. Kata Allah dan Rasul itu belum baik. Ya, sholat belum mengerti, zakat tidak paham hukumnya, ya, yang lain-lain tidak bisa dipahami, ada sesuatu yang keliru. Nah yang paling menarik, saat seseorang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, maka yang pertama diberikan itu dorongan untuk belajar, Bu. Memahami agamanya. Saya sering ungkapkan kalimat ini saat dalam setiap pertemuan taklim. Jadi begitu Bapak Ibu punya dorongan dalam diri untuk mau belajar, tiba-tiba kaki jadi ringan langkahnya, itu sebetulnya anugerah. Jadi ketika Anda berada di rumah Allah ini pun, yang ngundang bukan orang biasa. Anda tidak diundang ke istana, ya tempat manusia. Anda diundang ke rumah Allah, tempat terbaik di muka bumi, tempat paling menenangkan gitu kan. Masya Allah, ketika undangan itu tiba, Bapak Ibu sudah hadir di tempatnya, itu tandanya Allah sudah menginginkan kita berubah menjadi orang baik menurut pandangan Allah. Jadi kalau Allah sudah lembutkan hatinya, ringan langkahnya, Anda sudah berada di sini, Anda belum terfikir juga untuk berubah jadi baik, mesti dengan cara apa lagi dirubah? Jadi kalau sudah didapatkan nikmat itu, tolong syukuri dia, salah satunya. Baik. Masjid itu disebutkan di Quran tempat yang paling teduh dia, yang paling menenangkan, itu paling baik dibandingkan dengan tempat lainnya. Ya, saking tenangnya kadang-kadang segelisah apapun kalau masuk masjid ada ketenangan. Ya, saking tenangnya ada AC-nya, ada kipasnya, tiba-tiba tidur aja gitu ya.